Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat ungkap masalah PTSDL SMK BK Undar yang disusun oleh Firda Vita Diana dan Suwati, Universitas Darul Ulum Jombang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kita mulai. Yang pertama ada pengertian alat ungkap masalah. Alat ungkap masalah PTSDL adalah alat untuk mengungkapkan masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan pelajaran. Dan selanjutnya ada materi-materi. Materi yang pertama tentang waktu penyelenggaraan AUM PTSDL. AUM PTSDL lebih merupakan alat ungkap daripada alat ukur yang segala sesuatunya harus dilaksanakan secara ketat. Oleh karena itu, waktu yang disediakan untuk mengerjakan AUM tidak terlalu ketat. Rata-rata diperlukan waktu sekitar 40 menit. AUM PTSDL ini sebaiknya diadministrasikan 2 kali dalam setahun dan sebaiknya pada pertengahan semester. Dan materi yang kedua, ini menjelaskan penggunaan AUM PTSDL. Jenis layanannya, yang pertama orientasi, kedua informasi, ketiga penempatan atau penyaluran, dan keempat penguasaan konten, yang kelima konseling perorangan, keenam bimbingan kelompok, ketujuh konseling kelompok, kedelapan konsultasi, dan terakhir mediasi. Dan selanjutnya materi yang ketiga. Materi yang ketiga di sini menjelaskan tentang pengadministrasian dan pengolahan hasil. Pengadministrasian itu ada 6. Yang pertama, petunjuk pengerjaan. Yang kedua, penyiapan buku alat ungkap masalah. Yang ketiga, lembaran jawaban terpisah. Keempat, waktu penyelenggaraan. Kelima, pengumpulan lembaran jawaban. Dan keenam, frekuensi pengadministrasian. Dan materi yang keempat, di sini menjelaskan tentang petunjuk mengerjakannya. Petunjuk ini dibacakan sepenuhnya oleh penyelenggara administrasi AUM agar mahasiswa atau calon pengisi AUM memperoleh pemahaman yang lengkap tentang apa, mengapa, dan bagaimana alat ungkap masalah, serta kegunaannya dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling. Petunjuk pengerjaannya itu dapat diperluas penjelasannya dengan berbagai ulasan dan contoh-contoh. Dan sekarang materi yang kelima. Di sini menjelaskan lembaran jawaban terpisah. Mahasiswa menuliskan identitas diri dan jawabannya terhadap AUM PTSDL pada lembaran jawaban yang disediakan tersendiri. Dalam hal ini, mahasiswa perlu diingatkan agar buku alat ungkap masalah tidak boleh ditulis dan utuh, tidak boleh dicoret-coret atau diberi tanda apapun. Lembaran jawaban nantinya dikumpulkan bersama buku AUM kepada penyelenggara administrasi AUM. Dan materi yang terakhir, materi yang keenam itu menjelaskan pengumpulan lembar jawaban. Lembar jawaban dikumpulkan secara cermat sedapat-dapatnya sebelum lembaran jawaban itu diteliti terlebih dahulu apakah mahasiswa telah mengerjakan dengan teliti dan lengkap. Lembaran jawaban itu harus dipelihara dan dijaga kerahasiaannya. Hanya dosen pembimbinglah yang dapat mengakses lembaran jawaban tersebut. Lembar jawaban lama yang tidak diperlukan lebih baik dimusnahkan. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan tentang cara pengoperasiannya. Di sini ada petunjuk cara pengoperasiannya. Tabulasi. Di sini ada tabulasi. Bagian ini merupakan bagian inti pekerjaan yang harus dosen pembimbing, dan hanya pada halaman ini saja Bapak atau Ibu mengisi seluruh data yang ada. Untuk itu diperlukan ketelitian dalam pengisian tabel ini. Isi data sekolah dan tanggal pengisian pelaksanaan pengambilan data. Selanjutnya pada tabel silakan Bapak atau Ibu isi sesuai dengan data yang ada. Untuk nomor urut, apabila Bapak menghendaki bisa diganti dengan nomor siswa. Selanjutnya nomor ini yang akan menjadi kunci dalam memanggil data pada profil individual. Untuk mengisi bagian ini yang perlu disiapkan adalah lembar jawab yang telah diisi oleh klien. Masukkan hasil pekerjaan atau jawaban tersebut sesuai dengan kolom yang khusus untuk jawaban dari responden. Tulis jawaban tersebut pada tabel ini dengan ketentuan. Jika responden memberikan jawaban J, pada lembar jawabannya harus ditulis J pada kolom jawaban di tabel tersebut. Dan jika responden memberikan jawaban K, pada lembar jawaban tulislah K.
Dan jika responden memberikan jawaban SR pada lembar jawaban, tulislah R. Jika responden memberikan jawaban U pada lembar jawaban, tulislah U. Jika responden memberikan jawaban SL pada lembar jawaban, tulislah L pada kolom jawaban di tabel ini. Soal AUM. Halaman ini berisi soal alat tukar masalah. Apabila dosen pembimbing berkenan menggunakan AUM pada anak asuh, dapat mencetak dari halaman ini dengan catatan tidak boleh dibolak-balik nomor soalnya. Hal ini karena terkait dengan urutan soal yang telah terbagi sesuai. Ini contoh individual. Ini contoh lembar jawaban AUM PTSDL siswa. Ini J ini jarang, dan K kadang-kadang, dan SR sering terjadi, dan U umumnya, SL selalu terjadi. Itu contoh lembar jawaban AUM PTSDL siswa. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.